Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah dari Fakultas Tarbiyah semester 4 PAI reguler. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah yaitu perencanaan pembelajaran PAI yang dosen kami yaitu Wulansari SPDI MPD. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian pembelajaran PAI. Ya. Jadi pembelajaran PAI adalah menyusun media teknologi komunikasi informasi untuk membantu mentransfer ilmu pengetahuan bagi peserta didik dan para pendidik. Yaitu dengan adanya desain pembelajaran ini menjadikan materi yang dibawakan lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Yang kedua yaitu tentang desain landasan, yaitu tentang jelaskan landasan kurikulum PAI di sekolah. Landasannya yang pertama adanya landasan religius. Jadi landasan religius ini dia lebih ke Islaman, lebih ke agamaan, yaitu yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi di Al-Quran dan hadis sudah banyak ditemukan ayat-ayat dan sabda Nabi ataupun hadis-hadis yang mengenai tentang kewajiban menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Jadi ilmu agama ini penting apalagi bagi kita pendidik, yaitu untuk menanamkan karakter yang beragama bagi peserta didik agar tumbuh menjadi peserta didik yang beriman dan bertakwa. Sedangkan landasan yang kedua yaitu landasan historis. Landasan historis ini lebih mengarah kepada ke sekolah, yaitu mengembangkan kurikulum. Yang kedua, menyiapkan guru agama yang berkualitas. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan dan memperbanyak buku-buku agama Islam ataupun agama yang lainnya. Jadi maka dari itu, keberadaan dan peningkatan mutunya merupakan kewajiban kita untuk mengembangkannya, baik kita dari orang-orang PAI ataupun orang-orang yang membawakan pelajaran umum. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Yuridis itu menyangkut kepada undang-undang. Jadi undang-undang mengenai agama itu sangat kuat, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di situ dia mengatakan memandang pendidikan agama Islam ataupun agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan para pendidik harus menyalurkan ataupun memberikan pembelajaran ilmu agama sesuai dengan agama yang dibawakan oleh peserta didik tersebut. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga dijelaskan meningkatkan iman dan takwa. Oleh karena itu, pendidikan agama wajib diterapkan di lembaga ataupun di pendidikan dimanapun yang didapati peserta didik. Yang keempat yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis ini dia mengarah kepada kehidupan manusia dari zaman purba, primitif hingga zaman sekarang ini, di mana orang-orang itu mencari Tuhan dan mereka menganggap bahwasannya bintang, bulan, matahari itu adalah Tuhan mereka. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Allah membukakan pintu hati mereka dan mereka pun meyakini bahwasannya Allah itu, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan, tetapi dilihat dengan hati dan jiwa yang didasari dengan iman. Iman berarti memiliki kepercayaan. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan filosofis. Landasan filosofis ini mengarah kepada pendidikan agama Islam secara etimologis, yaitu kajian ilmiah terhadap konsep dan teori pendidikan Islam yang membahas tentang ilmu agama Islam. Sedangkan secara eksiologis yaitu keberadaan PAI pembelajaran agama Islam di bawah kontrol kebijakan Islam dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan di Indonesia yang sesuai dengan budaya dan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, soal ketiga yaitu tentang jelaskan konsep desain perencanaan pembelajaran PAI.
konsep desain pembelajaran PAI itu yang pertama memahami pembelajaran PAI di sekolah dan sasaran kegiatan yang direncanakan diusahakan untuk tepat dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, untuk menyalurkan pemikiran dan mengambil keputusan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Soal yang keempat yaitu jelaskan tentang inovasi pembelajaran PAI. Kalau kita berbicara tentang inovasi berarti pembaharuan, ya, pembaharuan pembelajaran PAI. Usaha untuk mengadakan pengetahuan baru tentang materi PAI untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari pembelajaran agama Islam. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas. Yang kedua mengurangi biaya tenaga kerja. Yang ketiga mengurangi bahan baku. Yang keempat memperluas jangkauan produk. Jadi untuk mendapatkan efisiensi dan relevansi serta kualitas produk PAI. Jadi dari situ konsep dari situlah inovasi pembelajaran PAI. Yang kelima yaitu soalnya jelaskan komponen desain evaluasi dan remedial pembelajaran PAI. Jadi kalau kita berbicara tentang evaluasi berarti itu penilaian. Penilaian dari hasil belajar kita itu bisa dinilai selama 1 semester ataupun 2 semester, yaitu 1 tahun. Jadi pembagian dari evaluasi yang pertama itu adalah adanya reaksi, yaitu dimulai dengan pendataan peserta didik terhadap program pendidikan. Yang kedua yaitu belajar ataupun learning. Yang ketiga perilaku atau behavior. Dan yang keempat itu adalah hasil ataupun evaluasi. Jadi kalau dia remedial itu dilakukan apabila peserta didik tidak mencapai nilai KKM. Jadi untuk memenuhi ataupun mendekati nilai yang sudah ditentukan, guru yang membawakan materi tersebut dia yang mengadakan remedial untuk memenuhi nilai yang kurang. Jadi remedial ini dilaksanakan oleh guru yang membawakan materi dari nilai yang kurang tersebut. Misalnya, saya membawakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu peserta didik saya di pelajaran bahasa Indonesia itu dia nilainya tidak mencapai KKM. Jadi saya di lain waktu memberikan soal kembali dengan menjelaskan materi yang menyangkut dengan ujiannya, menyangkut dengan nilai yang tidak selesai tersebut. Jadi saya beri lagi penjelasan yang baru, lalu saya beri lagi soal. Seperti itu dia gambaran dari remedial. Ya, mudah-mudahan dengan remedial tersebut peserta didik yang mengalami kekurangan nilai bisa ditutupi dengan adanya remedial. Terima kasih. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.